apa kabar ini sekarang? Mungkin kesibukannya Baik, apa sih, boleh dijelasin? Ini kan setelah pasca keluar dari sekolah. makasih. Mm-mm. Sekarang kesibukannya apa? Dan kita juga mentik glowing, mungkin ada treatment khusus kah merawat kecantikannya? Treatment khususnya apa ya? Aku sekarang lagi senang main di klinik orang. Oke. Pasti lihat di feeds aku di TikTok, di Instagram, di semua sosmed aku tuh aku lagi sering review klinik-klinik orang, Mm-mm. produk-produk orang, gitu-gitu Mm-mm. aja. Oh gitu. Kami dia agak mundur, maaf, itu kepotong palanya. Oke, sip. Mm-mm. Yang Nah, ininya yang ini. Oh iya gitu tuh. Ini yang hasil. ya, Oke. oke, kita lanjut. Berarti mereview klinik-klinik. Berarti Ya. sekarang kesibukannya mereview klinik-klinik orang gitu ya, sebagai BA Iya. kah atau seperti apa? Jadi tuh sekarang sebenarnya ada beberapa tawaran BA, tapi aku belum ambil karena aku juga punya produk sendiri, Oke. namanya Hylogy. Jadi aku lagi fokus dulu sama Hylogy aku karena aku kan mau buka klinik lagi. Hmm. Jadi sementara waktu sambil nunggu semua perizinannya selesai, ya aku ambil kayak endorse untuk review klinik atau misalkan endorse untuk BA hanya 3 bulan sampai 4 bulan aku ambil gitu. Hmm. Oh, berarti masih bergelut di dunia kecantikan dan skincare gitu ya, Kak Media? Ya, Hmm. betul. Balik lagi ke profesi awal, kurang lebih seperti itu. Ya itu yang membesarkan aku, yang bisa aku buka travel umroh, aku bisa buka fashion, semua kan dari skincare. Hmm. Ih, Untuk brandnya sendiri tetap brand yang lama atau yang baru lagi? enggak, yang baru. Kalau skincare yang baru, baru kalau misalkan travel yang lama. Oh gitu. Nah, Fashion juga untuk brand skincare-nya sekarang namanya apa, Kak Medi? Hyology Apa? sama Lemirance. Ada 2 brand. Oh, ada dua brand produk skincare. Yes. Gimana mungkin apa namanya, perhatian masyarakat terhadap brand baru kamu ini, antusiasnya seperti apa? Jujur aku kemarin pas pas dari pesantren ya, Hmm. aku kan sempat off sosmed itu sekitar 1 bulan lebih karena Hmm. mental aku belum siap. Ya. Tapi ketika aku buka sosmed, aku bikin TikTok baru, aku buka Instagram lama aku, ternyata support dari masyarakat sangat antusias banget untuk skincare aku ini. Alhamdulillah ya, kami dia. Nah, tapi Kalau kan boleh dibaca komen-komennya. berarti sekarang sudah kembali lagi seperti Medina yang dulu ya, dengan Yes. pengusaha pengusaha skincare. Iya, sorry Mm-mm. sorry mas. Ya, Ya, berarti sekarang sudah seperti Medina yang dulu lagi ya, sudah menjadi ya pengusaha harus lah, skincare. kata Kak Venirus juga harus harus membangun apa ya, sesuatu yang kamu jiwai gitu, Mm-mm. passion. Bener. Tapi melihat sekarang kan banyak kisruh nih soal skincare, dengan skincare yang mengandung macam-macam, yang mengandung zat Mercury. berbahaya. Kamu menyikapinya seperti apa sih? Jujur gini ya, kalau aku cerita dari awal, Iya. dulu aku 2 kali ganti brand. Kalau masyarakat masih ingat lah, brand pertama aku namanya Lazeta Skincare, yang waktu launching barang sama keluarga Raffi itu di Paris tuh namanya Lazeta Skincare. Yang kedua masih BA-nya Raffi itu namanya MD Glowing, Oke. ya kan? Ya. Ingat gak? Heeh. Ya. Nah, pada zamannya itu belum ada apa ya, belum ada, sorry ya ini kalau aku salah ngomong, belum ada orang-orang yang bermain di dunia skincare secara online Oke. gitu loh, ya kan. Dan waktu itu pertama kali aku buka klinik satu di Bandung, itu tuh bener-bener apa ya, apa adanya dulu lah. Alat-alatnya juga masih apa adanya, dokternya juga baru satu. Iya. Dan sampai akhirnya berkembang sampai 12 cabang itu memang mengamankan etiket biru yang sekarang lagi dipergunjingkan gitu Iya, loh. iya. Karena etiket biru itu hanya boleh dikeluarkan oleh apoteker dengan resep dokter dan tidak boleh diperjualbelikan di online. Berarti produknya Kamedine sudah memperoleh etiket biru itu. Jadi kalau etiket biru tuh di setiap klinik aku ada, Oh. tapi hanya diberikan resep oleh dokter dengan pasien yang memang benar-benar membutuhkannya. Oke. Bukan asal pasien semua dikasih etiket biru. Oh, seperti itu.
Nah, berarti Kak Medi sebagai seorang pengusaha skincare mungkin melihat kasus-kasus yang beredar sekarang, ada rasa khawatir nggak sih, Kak? Khawatir sih enggak ya, karena sekarang kan aku juga menjual skincare Remirace dan Hylogy ini sesuai dengan prosedur ya. Sudah ada BPOM, sudah halal, sudah ada bukti labnya, uji labnya, aku posting semua di sosmed aku hasil labnya. Sampai setiap aku live, Kak Medina berani nggak gitu untuk dicek sama siapalah silakan saja, karena emang aku sudah halal BPOM dan maksudnya udah sesuai prosedur semua gitu loh. Jadi apa yang harus ditakutkan gitu loh. Dan satu lagi, dulu aku tergabung di Asosiasi Astika Indonesia yang bergabung dengan RH. Jadi perlu dijelaskan kalau MD Glowing itu dulu benar-benar diakui sebagai skincare yang salah satunya mengikuti semua prosedur yang ada gitu di Indonesia ini gitu. Artinya produknya Kak Medi ini dijamin aman lah ya? Ya, insya Allah dijamin aman. Makanya dulu tuh sebenarnya kita kenapa buka cabang sampai banyak, karena itu untuk mengamankan etiket biru. Sebenarnya gini, menurut pengetahuan aku sebagai orang medis juga, saya bukan dokter tapi saya orang medis ya, lulusan kebidanan. Dan saya juga sekolah estetika medis dan mengerti gitu loh. Maksudnya saya sangat mendalami dunia estetika ini karena ini passion aku gitu loh. Hidrokinon itu boleh digunakan maksimal 2% saja gitu loh. Banyak di pasaran tuh yang dijual, adalah beberapa brand yang itu tulisannya hidrokinon 2%. Nah itu masih bisa di BPOM-kan gitu loh. Oh, berarti kadarnya ya? Dengan resep dokter, tetap dengan resep dokter. Paham nggak? Iya, berarti kalau kadar tertentu tidak melebihi batas itu diizinkan sama BPOM? Diizinkan, sepengetahuan aku itu diizinkan. Tapi dengan resep dokter, catatannya dengan resep dokter dan dikeluarkan oleh apoteker. Artinya produknya Kak Medi juga mengandung merkuri? Tidak lah. Tidak. Saya tidak akan pernah menjual merkuri. Sampai dari awal aku jual skincare dari tahun 2012 sampai detik ini saya tidak pernah menggunakan yang namanya bahan yang dilarang oleh negara. Bahkan bahan merkuri itu merusak wajah, dan wajah itu kan aset ya, aset sampai tua gitu loh. Jadi dari dulu setiap aku menjadi pembicara gitu loh, di setiap ada sekolah-sekolah, kuliah-kuliah yang kayak aku pernah ngisi acara gitu ya di satu universitas kedokteran di Bandung, di salah satu di Unjani apa di Unpad lah waktu itu aku lupa. Nah itu menjelaskan kalau misalkan kandungan dalam produk skincare itu yang namanya merkuri itu sangat berbahaya. Mau dipakai sebentar, mau dipakai lama, itu jangka panjang. Jadi ntar terasanya bukan sekarang, terasanya ntar ketika kita usia mungkin 30 atau 40 tahun ke atas itu flek, akan timbul kerutan apa segala macam, dan yang lebih parahnya akan membakar wajah. Efeknya jangka panjang. Iya, betul. Nah ini kan kemarin juga ada beberapa pengusaha skincare asal Makassar yang sudah tertangkap nih, yang terbukti menjual produk bermerkuri, dan dia kan terkenal dengan flexingnya, kekayaan dengan hasil jual skincare tersebut. Terus juga waktu itu juga sebelum Kak Medi masuk ke kasus yang waktu itu, Kak Medi kan juga dibilang katanya suka pamer kekayaan, flexing dengan hasil menjual skincare. Mungkin emang kalau pengusaha skincare harus flexing seperti itu atau seperti apa sih Kak Medi? Jujur ya, kalau misalkan dilihat dari Instagramku, aku tuh flexing sebenarnya kebanyakan dari travel deh, dari travel aku. Oh, dari travel ya, bukan dari skincare berarti ya? Iya, kalau boleh dilihat tuh dari travel loh. Aku kan traveling terus, ya kan? Kalau dari skincare kayak, skincare ini adalah usaha utama aku. Tapi penghasilan terbesar tuh dari travel. Oh gitu. Iya. Tapi kalau bisnis skincare ini menjanjikan juga nggak sih? Sangat menjanjikan. Jujur keuntungannya kalau aku boleh bilang ya, kalau aku boleh bocorin di atas 100%. Di atas? 100%. Di atas 100% keuntungan bersih dari bisnis? Berarti ini hal yang wajar kalau pengusaha skincare itu suka flexing gitu ya? Sebenarnya dibilang wajar gini, dibilang wajar.
dari HPP sampai penjualan tuh sangat menguntungkan. Iya. Apalagi orang kalau udah sekarang gini, Mas coba baca di semua sosial media aku, semua komennya gak move on dari skincare aku. Berarti tandanya apa? Tandanya dari 2012 sampai detik ini aku gak pernah menjual produk yang di luar batas. Maksudnya di luar batas yang dilarang oleh BPOM dan negara. Oke, berarti dari dulu pun berarti produk skincare yang dijual sama Kamedi ini benar-benar tidak melanggar hukum negara. Tidak. Kenapa aku pede ngomong kayak gitu? Ya. Dulu aku punya komite medik, namanya komite medik itu dokter-dokter yang bergabung di MD Glowing. Dulu dokter di MD Glowing sekitar 40 orang, dan kita mempunyai SPKK, spesialis kulit dan kelamin, yang kita hire untuk menjadi ketua asosiasi yang kita buat sendiri gitu di klinik gitu. Yang selalu mereview apapun produk yang kita jual. Dan aku punya R&D sendiri, apoteker sendiri yang selalu mereview kandungan yang akan kita jual gitu. Jadi kita nggak akan asal jual produk gitu. Misalkan nih, satu produk nih kita jual, nggak mungkin setelah misalkan kita keluarin kita langsung jual ke pasaran, nggak. Kita tes dulu minimal 6 bulan. Jadi Gitu. kayak quality control gitu ya? Iya, sangat dari R&D kita kan punya formulasi paten nih. Jadi ntar dari R&D ngasih masukan nih ke apoteker, ke dokter, ke aku gitu loh. Ini kira-kira bisa nggak dijual dan dengan ingredient seperti ini. Udah approve semua, kita tes semua, tes lab apa segala macam, dicoba, baru kita jual gitu loh. Tahapannya sangat panjang gitu. Dengan bisnis skincare yang tidak mengandung merkuri, dengan bisnis skincare yang normal-normal saja, keuntungannya sudah besar gitu ya Kamedi, seperti yang Kamedi raih gitu ya. Nah sekarang kan banyak jujur ya, masyarakat Indonesia itu tergiur dengan pengen cepat putih. Oke, instan. Iya kan? Iya, instan. Sedangkan kulit orang Indonesia ini kan nggak kayak orang Korea. Bener gak sih? Benar. Nah, sekarang kita memaksakan orang Indonesia untuk seputih itu, berarti kan ada sesuatu. Betul gak sih? Iya. Ya, kecuali mungkin dia ke luar negeri operasi atau suntik kromosom, kita nggak tahu. Bener gak? Benar. Tapi untuk yang dijual di pasaran,